Cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama segala problema hanya ada di Markombu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Markombur. Pemirsa, belakangan beberapa hari ini kita dihadapkan dengan perubahan cuaca yang begitu ekstrim melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara, terkhususnya di Kota Medan, di mana kita mengetahui secara sesama di kala siang hari bisa dilanda dengan cuaca yang begitu terik panasnya, namun di kala sore hingga menjelang malam dilanda dengan hujan pada intensitas yang sedang dan juga lebat. Tentu dinamika perubahan cuaca ini akan menimbulkan sejumlah problematika hingga kecemasan bagi masyarakat yang tentunya terhambat pada aktivitas-aktivitasnya. Dan seperti apakah ancaman-ancaman adanya bencana ketika perubahan cuaca ini melanda wilayah Provinsi Sumatera Utara? Kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke hadapan Anda dengan tema yang sangat menarik, yakni waspada cuaca ekstrim, dengan edisi hari ini Senin 18 November 2024 bersama saya Muhammad Azril Nastion dan rekan cantik saya Ziva Zaryanis. Ya, Azril dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali ya hari ini bisa menemani Azril di mana lagi kalau bukan di Markombur. Dan tadi Azril sudah membahas sedikit ya, sudah di-spillkan di awal terkait dengan topik menarik kita, di mana memang cuaca ekstrim ini Azril dan juga pemirsa menjadi topik atau isu penting yang memang sangat krusial untuk dibahas, mengingat dari data rilis dari BPBD sendiri Provinsi Sumatera Utara telah mengalami beberapa dampak signifikan, mulai dari banjir, tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana-bencana lainnya yang melanda 17 kabupaten kota yang ada di provinsi kita tercinta ini, dan meliputi banyak ya, mulai dari Mandailing, Natal, Tapanuli Selatan, bahkan Deli Serdang juga ikut terdampak. Dan hal ini tentu menjadi hal yang memang harus kita waspadai, bagaimana untuk kesiapsiagaan kita dalam menghadapi bencana atau cuaca ekstrim yang saat ini melanda bukan hanya Provinsi Sumatera Utara tapi juga seluruh Indonesia. Dan dalam hal ini pemirsa, kita sudah menghadirkan narasumber yang pastinya kompeten di bidangnya yang akan membahas topik menarik kita, yakni dengan tema waspada cuaca ekstrim. Dan siapakah yang sudah hadir di tengah-tengah kita, Azril? Silakan Azril untuk diperkenalkan. Terima kasih Zipa, dan yang pertama saya akan perkenalkan kepada yang kami hormati Bapak Manutur Parulian Naibahul, Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Sumatera Utara. Selamat sore Pak Naibahul. Selamat sore. Kabar baik ya Pak ya? Amin. Alhamdulillah kabar baik. Zipah, punya siapa yang cantik? Zipah pasti ya? Baik, pastinya cantik juga ya. Sama kayak saya ya. Air laut asin sendiri. Di sini hadir kakak Anda Christian Mori, MSc selaku PMG Muda, yang hari ini akan berbagi informasi dan sharing-sharing pastinya tentang bagaimana perakiraan cuaca kita hari ini. Selamat sore Kak Mori. Selamat sore Mbak Ziva. Sehat ya? Sehat ya. Oke. Cantik ya Zip? Betul. This is the first time for us to meet her. Iya. Pertama kali ya Kak ya? And this is my first time to be interview like this. Hope you enjoy, of course. Baik, kalau begitu saya duluan ya Zi yang bertanya. Kalau biasanya Zipa kan, saya mengarah langsung kepada Kak Christian Mori ini. Kalau kita melihat bahwa perubahan cuaca yang begitu dinamis tentunya akan menimbulkan sebuah ancaman, baik itu bencana hidrometeorologi dan juga menghambat aktivitas masyarakat. Bisa tidak Kak digambarkan kepada masyarakat kita ini kondisi maupun gambaran terkini akan perubahan cuaca itu seperti apa? Ya, untuk minggu-minggu ini kita sudah rasakan sendiri ya, dari hari Jumat hingga hari ini juga ada hujan. Kemudian kami memprediksikan juga sampai akhir minggu ini juga terjadi hujan, karena bulan ini juga bulan November. Ya, curah hujan memang cukup meningkat di bulan-bulan ini juga akhir tahun di wilayah Sumatera Utara sih. Oke, curah hujan ini meningkat. Apa yang menjadi indikator meningkatnya ini Kak? Kita pantau dari curah hujan bulanan bulan Oktober November, kita pantau bahwa jumlah curah hujan yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara seluruhnya itu memang meningkat curah hujannya, kemudian jumlah hari hujannya juga lebih banyak dibanding bulan-bulan sebelumnya.
Oke, itu dia menjadi informasi yang sangat penting dari pengamat meteorologi dan fisika muda, kakak kita Christian Mori, yang telah berbagi informasi bahwa benar terjadi peningkatan akan curah hujan, yang tentunya kita rasakan sebagai masyarakat di wilayah Sumatera Utara ini, intensitas hujan ini dari yang sedang hingga lebat menghantui kita pastinya sih Pak. Betul sekali Azril. Tapi ini sebelum mungkin nanti kita bahas ke Pak Naibahu. Nah, untuk perakiraan cuaca dalam 3 hari ke depan, apakah juga akan sangat berdampak ini? Apakah masuk ke dalam cuaca ekstrim atau seperti apa nih kira-kira Kak Mori? Iya betul juga. Untuk 3 hari ke depan kita pantau dari pemodelan cuaca yang kita punya dan berdasarkan data observasi hari-hari sebelumnya, kita melihat bahwa ada potensial untuk hujan lebat disertai petir, terkhususnya di wilayah pesisir barat Sumatera Utara, di Kabupaten Dairi, Tapak Barat, kemudian membahas Tapanuli Tengah, Selatan, Mandailing Natal. Intensitas hujannya cukup meningkat, kemudian di wilayah Kota Medan sendiri dan Deli Serdang juga masih terdampak oleh curah hujan untuk beberapa hari ke depan. Nah, sekarang kita tanyakan kepada Pak Naibahu nih Azril. Tadi di awal saya sampaikan bahwa ada rilis dari BPBD sendiri nih Pak terkait dengan 17 kabupaten kota yang saat ini terdampak dari cuaca ekstrim ini sendiri. Lantas seperti apa nih Pak? Apakah ada wilayah-wilayah yang dari 17 tadi atau mungkin di luar dari 17 kabupaten kota yang memang berdampak ini akan punya resiko besar nih terhadap perkiraan ya bencana-bencana yang akan terjadi? Seperti apa nih Pak Naibahu? Baik, karena ini memang musimnya musim hujan, seluruh kabupaten kota mendapat giliran untuk jadi hujan. Tetapi yang pada saat sekarang yang antisipasi kami sampaikan kepada BPBD kabupaten kota adalah wilayah-wilayah pegunungan, khususnya di wilayah Danau Toba. Pada saat ini kita tahu bersama bahwa lereng-lereng Gunung Toba sekarang banyak yang sudah gundul. Dan ini berpotensi untuk terjadinya pergeseran tanah ataupun erosi. Karena itu wilayah yang pantauan sekarang paling banyak itu adalah wilayah pantai, dari Pantai Danau Toba. Ada 7 kabupaten yang di situ, wilayah di situ. Dan ini kita sampaikan secara berkala kepada mereka. Kuncinya kita tidak bisa mencegah, tapi kita hanya bisa mengurangi risiko atau dampak daripada bencana itu. Kita nikmati saja apa yang ada, tetapi kita waspada kepada masyarakat bahwa terutama untuk wilayah-wilayah pegunungan, pesisir pegunungan, agar mereka hati-hati karena kadang-kadang masyarakat ini kan bertani, dia tidak ingat pulang, ya. Hujan pun di pantainya, apalagi karena memang situasi kondisi kan. Tapi kita arahkan supaya masyarakat juga waspada, bukan melarang untuk bercocok tanam, tapi waspada supaya hati-hati dalam setiap kegiatannya. Demikian kira Pak. Artinya ada langkah-langkah yang memang dilakukan oleh Provinsi Sumatera Utara khususnya dari BPBD sendiri ya Pak untuk hal ini. Iya. Langkah-langkah itu seperti saya bilang tadi, karena ini kalau dibandingkan tahun lalu ini masih lumayan ini, ya dibanding tahun lalu. Jadi belum sampai kita keluarkan surat edaran tentang itu, tapi secara lisan dan juga secara pertemuan kita sampaikan secara berkala kepada mereka. Wilayah-wilayah yang pada saat ini rawan saja yang kita ingatkan. Nah, ditambah lagi, memang wilayah seperti tempat kita tetap kita ingat, tapi intensitas mengingatkannya berbeda dengan mereka. Nah, jadi karena daerah-daerah rawan ini sudah kita petakan sesuai kajian risiko bencana kita, wilayah-wilayah itu yang kita ingatkan kembali. Demikian. Baik, menarik sekali akan hal ini dan sangat penting sekali untuk kita informasikan kepada masyarakat agar nantinya ini sebagai upaya untuk antisipasi lebih mewaspadai diri ya Pak akan perubahan cuaca ekstrim yang tentunya hanya bisa diprediksi kapan terjadinya. Baik, kalau begitu saya mengarah kepada Kak Mori ini, kalau kita kaitkan terhadap faktor untuk penyebab terjadinya perubahan dinamis cuaca ini, pastinya banyak hal-hal yang ingin kita ketahui dari sudut pandang BMKG ini. Apakah ini terjadinya dikarenakan mungkin saja ini pada gelombang Rossby ekuatorial ataupun gelombang Kelvin yang menumbuhkan perubahan cuaca dan juga awan-awan muda begitu Kak? Ada istilah tidak untuk di BMKG sendiri menyadarkan masyarakat pahamnya? Ya benar banget, istilah gelombang Rossby sudah cukup familiar semua. Thank you banget. Beberapa 1 minggu yang lalu ya memang benar ada gelombang ekuatorial yang aktif di wilayah Sumatera Utara, kemudian disebabkan juga ada siklon tropis yang di wilayah Vietnam dan di wilayah Filipina juga, cuman sudah berlalu. Untuk minggu-minggu ini ada ditambah lagi faktor global namanya MJO, Madden Julian Oscillations, yang mengganggu atmosfer kita yang
meningkatkan pertumbuhan awan-awan konvektif yang memproduksi curah hujan, ya, pembentukan curah hujan. Kemudian ada juga belokan-belokan angin di wilayah Sumatera Utara, terutama di wilayah pesisir timur Sumatera Utara yang menyebabkan curah hujan yang tinggi. MGO itu Maiden Julian Oscillations itu adalah fase-fase yang memang hadir dikala memang ada istilah RR-nya per bulannya gitu Kak, atau seperti apa ini? Biasanya masyarakat mengasumsikan jika bulan di akhirnya adalah RR itu berarti sudah menandakan akan musimnya hujan gitu fasenya. Iya. Sebenarnya MGO itu sendiri sebenarnya gelombang yang ada di atmosfer kita ada banyak sekali, salah satunya ya yang sudah dikenal tadi sudah disebutkan, ada Kelvin, ada MGO juga, tapi memang yang lagi aktif di wilayah dekat Sumatera Utara itu ya memang ada MGO-nya yang di fase 2. Tapi apakah itu relate dengan ada RR-nya, jadi enggak juga, cuman memang di bulan untuk Sumatera Utara sendiri memang tipe hujannya itu adalah tipe hujan ekuatorial yang memang di bulan-bulannya ada RR-nya itu menyebabkan curah hujannya yang tinggi. Itu dia. Ada sedikit kaitannya berarti asumsi masyarakat ya sih. Iya, betul. Jadi masyarakat sebenarnya tidak salah ya dalam nilai hal ini. Nah, tapi untuk fenomena cuaca ekstrem ini sendiri, apakah memang ini terjadi karena perubahan iklim yang memang terjadi karena cuaca ekstrem yang hanya sesaat, ataupun mungkin ini akan menjadi hal yang musiman, Kak More? Saya rasa sih kalau untuk di bulan November, Desember, Januari adalah memang pola yang sama untuk di Sumatera Utara, dan memang tipe curah hujannya memang seperti itu kita sebutannya pola hujan ekuatorial yang memang terjadi di bulan yang ada RR-nya, kemudian puncak hujannya memang di bulan ini untuk di Sumatera Utara. Baik. Nah, kita kembali kepada Pak Naibaho. Tadi kan kembali lagi kepada 17 kabupaten kota yang menjadi daerah yang terdampak ini Pak. Apakah sudah ada langkah-langkah mitigasi ataupun mungkin untuk hal-hal upaya-upaya yang memang dilakukan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap hal ini Pak? Baik. Jadi pada saat ini berdasarkan data yang data paling parah itu sekarang itu adalah banjir yang di Tanjung Pura, yang di Langkat. Jadi yang di lain bukan berarti nggak bahaya, tetapi masih lebih banyak di sana. Tapi seperti yang saya bilang tadi, dibandingkan tahun lalu, masih mendingan gitu loh. Bukan berarti kita maksudnya bersyukur ini nggak, tapi situasi seperti itu. Upaya-upaya tetap kita lakukan karena masih belum tingkat waspada dia. Kita hanya menyampaikan penyampaian kepada para BPBD, kalaksanya. Selanjutnya lagi kita monitor melalui Pusdalop ya, Pusat Pengendalian Operasi kita monitor, laporan tiap hari disampaikan, BMKG juga ada di dalam. Ini kita ramu, kita sampaikan kepada masyarakat. Untuk langkah-langkah mitigasi saya rasa untuk pada saat ini kita mengatakan tidak lagi masanya bulan 11 mitigasi, tetapi harusnya dari bulan Januari. Dan itu sudah sampaikan kepada masyarakat, terutama mitigasi itu masalah drainase ya. Yang tumpat ini, padahal kan kalau wilayah perkotaan kayak kita tadi disinggung Pak tadi, wilayah perkotaan Kota Medan kan tumpat banyak. Jadi kalau kita ketimpan banjir ya terima nasib ini kan, itu apa adanya kan itu ya. Tapi kalau wilayah pegunungan kita sampaikan kepada mereka agar tidak sembarangan untuk menggali, apalagi sekarang kan banyak juga masyarakat tuh menggali tanah untuk tanah timbun ya. Jadi itu bukit-bukit yang itu dia digali, dijual tanahnya. Jadi kita sudah sampaikan agar melaksanakan, bukan kita melarang, tetapi kita lihat dulu tanah tadi bagaimana kapasitasnya. Apakah memang tanah itu bisa dimanfaatkan atau memang bisa terjadi longsor. Nah ini kita ingatkan juga kepada BPBD Kabupaten Kota. Termasuk masalah perizinannya. Memang perizinannya ditangani oleh provinsi, tetapi tak pelaksanaan di kabupaten. Jadi oleh karena itu dalam rangka mitigasi ini, dari bulan 1, bulan 2 sudah kita sampaikan kepada Mas. Seperti yang dibilang dari BMKG tadi, bulan 11, bulan 2 sampai bulan 3, 2 ini memang fasenya untuk hujan ya. Nah setelah itu nanti baru masuklah kemarau dan lain-lain. Nah di kemarau tadi kita juga arahkan juga kepada mereka untuk pembangunan tidak hanya mengorekkan paret, perbaikan drainase, dan juga pembangunan-bangunan yang bentuk bendungan itu dirapikan supaya nanti bisa menahan air. Nah ini siklus ini tidak siklus pelaksanaan 1-2 bulan tidak, tapi memang siklus tahunan.
Nah, berkelanjutan dia. Jadi habis gelap terbit terang, balik-balik gelap lagi, terang lagi. Itu siklusnya. Maka kita sampaikan pada semua masyarakat setelah melakukan edukasi, jangan bermimpi kalau kita ada salju, tak ada itu. Karena enggak wilayah kita. Kan itu kan, kita hanya hujan dan kemarau. Bener. Kita 2 musim saja udah gelagapan, apalagi musim orang sana. Ya kan? Ada di sana ada salju, ada kekeringan, banyak musimnya. Winter, kita 2 saja kok bingung gitu loh. Kalau nggak hujan, kemarau. Ya, tapi kita juga tapi itu namanya apa kan? Ya, kita sampaikan istilah cuaca ekstrim. Sebenarnya pada saat ini belum masuk cuaca ekstrim, masih biasa-biasa saja. Ya, nanti BMKG nanti kita jadi kena marah ya kan? Karena BMKG juga belum mengeluarkan warning untuk itu kan? Belum ada kan warning BMKG. Biasanya kalau sudah memang sudah gawat darurat, mereka tuh warning sama kami dulu tuh. Nyampaikan udah jerit-jerit, woi gitu kan, supaya kita hati-hati gitu kan. Tapi ini saya rasa masih santai-santai. BMKG juga tinggal masih slow-slow aja kan. Nah, jadi dengan kata lain ini kita tidak memberikan masyarakat rasa takut, tapi kita waspada. Kita ingatkan, edukasi masyarakat. Ya, kalaupun ada kesempatan sekarang mungkin 2-3 hari ada kesempatan di wilayah saudara Sumatera Utara nggak banjir, gotong royong lah. Setuju. Kan ya, gotong royong. Sempat kan gotong royong. Parit dibersihkan ya, gorong-gorong dibersihkan. Dan kalaupun ada misalnya sampah-sampah dirapikan. Masalah sampah ini yang paling krusial. Penyebab dari banjir. Tidak hanya perkotaan, di desa juga begitu. Nah, jadi karena itu kita arahkan seperti itu kan. Jadi banyak sebenarnya jenisnya faktor BMKG faktor meteorologi itu loh. Bagian daripada tapi itu kan sebagai pemicu, tapi itu memang kesalahan kita sendiri yang membuat maka terjadi banjir ataupun bencana. Baik sekali. Sejauh ini Pak Naibahu, kita ingin juga mengetahui apakah ini tidak menjadi harapan kita, juga kita ingin mengetahui apakah sudah ada terjadi bencana-bencana hidrometeorologi seperti banjir di daerah-daerah begitu Pak, sudah ada data-datanya mungkin? Ya kayak sebenarnya bilang Tanjung Pura itulah yang paling berat. Iya, karena tapi memang itu daerah cekungan, daerah cekungan itu memang. Jadi faktor itu ya bagaimana, faktor alam. Ya, tapi yang lain saya lihat banjir tetapi tidak separah mereka. Gitu. Oke, itu yang menjadi harapan. Iya. Azrul, untuk kira-kira tata ruang dari kota ataupun desa, ini kan artinya berpengaruh besar ini Pak terhadap hal ini. Lantas gimana nih Pak? Kan sudah tertata, sudah memang sudah terkonsep nih Pak. Artinya kita haruskah ini pemerintah kabupaten kota mungkin menata ulang kembali tata ruang kota yang ada di daerahnya masing-masing atau seperti apa nih Pak? Iya, undang-undang rencana tata ruang kan ada. Iya. Jadi wajib 20 tahun itu sudah dievaluasi. Jadi saya rasa kalau kecuali memang gawat darurat, boleh 5 tahun. Ya. Nah peruntukan dari tata ruang tadi ada RDTR, jadi arti tata ruang wilayah daerah, kecamatan dan desa. Jadi kalau memang ada memang potensi seperti kita bilang tadi itu kubangan dia, itu kan nggak bisa secara faktor alam. Bisa ini kan masyarakat bisa juga diungsikan, dalam arti dipindahkan lokasi itu. Tapi cuma pemerintah daerah kan mungkin berpikir anggaran terbatas. Nah kalau begitu jalan satu-satunya apa? Perbaiki drainasinya. Oke. Nah drainasi tadi dibuat sebagai demikian ruang. Terus terang kita tahu bersama, Belanda itu di bawah air sungai, air laut. Tapi nggak kebanjiran tuh, ya kan? Air laut di sekitar semua, tapi dia di bawah itu, nggak kebanjiran. Nah teknologi seperti ini kan harus kita apakan, harus kita manfaatkan. Jadi tidak tabu rasanya kalau seandainya pemerintah dan kabupaten itu merubah tata ruang daerah. Ya, tidak tabu. Itu kewajiban malahan, kewajiban. Karena urusan kebencanaan sekarang berdasarkan Mendagri 101 tahun 2018, urusan wajib. Kebencanaan sama itu dengan kesehatan, pendidikan, PU, pertanian sama gitu loh. Berdiri sejajar dengan mereka. Dulu kan bencananya sama dengan perpustakaan. Ya, mungkin sama dengan Kominfo. Sekarang tidak, kita naik status. Jadi urusan wajib, sama dengan kesehatan. Karena sekarang satu orang saja terdampak DBD itu termasuk sudah diklasifikasi sudah jadi sudah gawat darurat gitu loh. Jadi dalam arti bencana ini tidak lagi urusan kecil sepele, tapi ini sudah urusan wajib. Ya. Nah kalau dilaksanakan haram hukumnya, kan itu kan. Maka kita laksanakan sama-sama, BMKG, BPBD, BNPB, Basarnas bersinergi. Ya. Nah, masyarakat juga kita harapkan begitu. Bersinergi, saling satu kabupaten dengan kabupaten lain saling bersinergi. Jangan buang-buangan, oh ini nggak wilayah saya, wilayah sana, jangan begitu. Karena kalau kita anggap seperti itu, nanti perbatasan sungai nanti kita anggap wilayah dia, nah banjirnya sama kita, ini gimana caranya lagi. Nah jadi dengan kata lain kita sampaikan kepada masyarakat supaya lebih waspada ya untuk perubahan tata ruang itu wajib. Baik.
Artinya penanggulangan bencana ini memerlukan sinergi dan kolaborasi Iya, antara stakeholder betul, terkait ya Pak, betul. untuk bagaimana menciptakan satu mitigasi yang mampu untuk menjawab akan hal ini. Iya, betul. Baik, kita akan masih bincangkan bersama kedua narasumber yang sangat hebat ini, tentu dengan temanya waspada cuaca ekstrim. Tetaplah bersama kami di Marco Bor. Ya, pemirsa, terima kasih Anda kembali bersama kami. Dan pemirsa, berbicara terkait tentang waspada cuaca ekstrim, faktor-faktor cuaca ekstrim terjadi ini salah satunya adalah tingginya curah hujan yang disebabkan adanya belokan angin hingga pada daerah-daerah pertemuannya yang dikenal dengan istilah konvergena. Apakah ini juga menjadi salah satu faktor yang terjadi di Sumatera Utara, adanya belokan angin? Saya kembali ke Mauri. Bisa dijelaskan pada kita, Kak, salah satu faktor cuaca ekstrim ini adalah terjadinya belokan angin begitu atau konvergenanya? Ya, istilah belokan angin itu adalah terjadinya perbedaan tekanan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, yang which is itu hal yang normal di atmosfer. Ya. Kemudian belokan itu menyebabkan perbedaan tekanan dan perbedaan suhu, sehingga ketika ada perbedaan suhu rendah dan suhu tinggi, ketika kemudian ada suhu tinggi yang kita rasakan di permukaan kita, kemudian itu akan menguap. Karena suhunya tinggi, kemudian suhu di laut juga tinggi, akan menguap dan akan menghasilkan pertumbuhan awan yang menyebabkan akhirnya awan lebih banyak bertumbuh karena penguapan yang terlalu besar diakibatkan oleh suhu yang lebih tinggi. Kemudian oleh karena itu karena bertumbuhnya awan yang lebih banyak, dan kemudian akan menghasilkan hujan yang lebih intensitas yang lebih besar. Lebih besar ya. Dan apakah Ya, benar kalau hujan disertai dengan angin yang begitu kencang, hujannya ini akan berhenti pada waktu yang bisa dikatakan ini cepat dibandingkan dengan tidak disertai dengan hujan? Is it true or not? Gimana soal, maaf? Apakah hujan yang hadir, khususnya di wilayah Sumatera Utara yang disertai dengan angin kencang, nantinya hujannya ini akan berhenti pada waktu yang cepat pula? Lebih cepat. Kan banyak asumsi itu kalau disertai dengan angin Iya, kencang, maka iya. nanti hujannya sebentarnya ini gitu, bila dibandingkan dengan hujan rintik-rintik ini lama. Ya, karena mungkin seperti hujan yang deras itu, Iya. yang biasanya ada petir gemuruh, itu bisa dikenal dengan istilah awan cumulus nimbus. Yes, cumulonimbus. Ya, cumulus. Kemudian dia itu karena sifatnya itu dia lebih ke bawah dibanding sifat awannya itu lebih di bawah, lebih dekat dengan kita. Kemudian anginnya kan lebih banyak gitu. Iya. Jadinya lebih cepat untuk buyar lagi dibanding awan yang lebih di level menengah di atmosfernya. Oke, berarti nyata ya kalau tentunya disertai dengan angin terlebih dahulu, maka hujannya ini akan berhenti pada waktu yang cepat. Dikarenakan akan membuyar dengan adanya sendiri. Begitu sih, Pak. Paham nih kita semuanya. Jadi tidak salah ya, tingkat-tingkat rasional yang selama ini ada di masyarakat ternyata ada benarnya. Benarnya Jadi ini juga. klarifikasi ya pemirsa di rumah ya, dari BMKG sendiri. Nah, kalau kita kembali lagi kepada fenomena cuaca ekstrim, memang saat ini Pak Naibahu belum ada peringatan dini yang memang mengatakan bahwa ini masuk dalam cuaca ekstrim sendiri, tapi tetap mitigasi dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini BPBD. Dan bagaimana nih Pak upaya untuk kepada masyarakat bisa dilakukan mitigasi? Apakah memang ada juga peran-peran serta BPBD untuk ikut terjun langsung kepada komunitas-komunitas yang memang ada di lokal, di daerah lokal tersebut? Seperti apa nih Pak Naibahu? Ya. Di masyarakat ada juga lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang pemerhati masalah kebencanaan. Itu kita masukkan dalam forum PRB, forum pengurangan risiko bencana. Mereka kita tugaskan untuk membantu kita untuk sosialisasikan kepada masyarakat tentang bahaya bencana. Jadi tidak hanya dari segi pemerintahan, dari segi masyarakat juga kita buat seperti itu. Selain itu juga upaya seperti kita ini upaya mitigasi loh ini. Yang kita buat ini upaya mitigasi nih. Benar. Kan begitunya. Mitigasi itu tidak hanya bentuk fisik ya, atau istilahnya struktural. Ada juga non struktural seperti ini, pertemuan-pertemuan, diskusi, lokakarya, itu bagian dari mitigasi. Termasuk juga di mungkin tempat pengajian ya, ada mungkin masyarakat di desa pertemuan Karang Taruna, selama membahas daripada kebencanaan itu soal mitigasi. Jadi dengan kata lain, bahwa persiapan itu selalu kita buatkan untuk kepada masyarakat ya. Setiap kesempatan, apalagi kami dari BPBD, setiap kesempatan di mana saja ya, kami selalu menyampaikan kepada masyarakat supaya berusaha untuk mengurangi risiko
ya. Resikonya yang kita kurangi, kita tekan resikonya. Supaya apa? Supaya tidak banyak kerugian, ya, terutama masalah jiwa yang paling utama. Apalagi pada saat posisi hujan, banjir. Yang tadi yang kita barusan saya lewat tadi itu hujannya biasa, tidak ada badai, ya. Beberapa kabupaten kota itu ada yang pakai badai dia, itu jadi katanya puting beliung kalau itunya puting beliung. Tapi apa ceritanya? Namanya sekarang ini masa kita dari segi mitigasi bangunan dulu ya, mengurangi risikonya. Kita selalu sudah tawarkan kepada masyarakat supaya pembangunan rumah pun ya, posisi sekarang kan banyak sekarang bukan seng orang kan sekarang sengnya kan diklip aja sama pipa 4 selah nama istilahnya saya nggak tahu. Tapi kita sudah arahkan kepada masyarakat tidak hanya itu gitu loh. Kalau itu aja ya maaf cakapnya ya nggak usah kan kita pun kalau jual pakai sapu pasti buka kan begitunya. Nah kita minta supaya diikat kembali ya, dibuat bautnya cukup ya kan, supaya bila perlu diikat dia setiap batang itu. Sebenarnya kalau ketika seperti ini ada angin kencang badai itu tidak terangkat rumah itu. Dan ini kan salah satu upaya kita untuk mengurangi risiko. Kita takut nanti itu terbang, kena ke rumah orang atau rumah kena penduduk, ketimpa. Itu kan bahaya. Jadi bukan karena badai dia meninggal, tetapi karena ketimpa bangunan orang gitu. Jadi kan beda. Banyak yang persepsi. Iya beda, kan beda kan. Dia anggap orang kalau angin kencang itu gak ada masalah. Justru itu bisa jadi pemicu. Terpicu terjadinya bahaya keselamatan seseorang atau orang lain. Nah jadi ini merupakan bagian edukasi yang kami berikan masyarakat. Nah termasuk bagian kita ini salah satu bagian kami untuk edukasi. Demikian saya rasa dulu. Sejauh ini apakah juga Pak bahwa BPBD ini juga hadir ke sekolah-sekolah untuk memanfaatkan anak-anak muda khususnya ini anak-anak SMA untuk mengetahui terkait tentang program-program BPBD sendiri seperti apa dalam mitigasi bencana? Sudah pernah dilakukan kita itu terus kita lakukan edukasi kepada masyarakat. Tidak putus-putusnya, itu kan bagian tugas pokok kami untuk masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga ada Instagram ya. Ada juga ini kedepannya kami mau buat pusat drop lagi nanti ya, seperti ini modelnya nanti yang bisa buat siaran langsung kepada masyarakat. Jadi setiap harinya ada siaran kita bagaimana perkembangan setiap kabupaten kota. Mulai dari pagi sampai sore itu kita sampaikan. Jadi segala upaya kita lakukan supaya masyarakat itu makin mengurangi risikonya, tahu bahayanya sehingga bisa dikurangi risikonya. Jangan panik intinya begitu ya, Pak ya. Betul, jangan panik. Apalagi emak menjerit terlebih dahulu. Lebih cepat lagi tangannya untuk menyebarkan dari WhatsApp atau lain-lain ya Azril. Baik. Nah, kalau Kapolri sendiri nih kan di BMKG juga sudah punya teknologi ataupun inovasi-inovasi untuk memberi informasi kepada masyarakat. Tapi adakah kesulitan dalam menginformasikan atau mensosialisasikan terkait dengan barangkali info-info yang memang harus disebarluaskan kepada masyarakat sendiri, Kak Muri? Sebenarnya ini menarik gitu. Kita sendiri dalam masih proses transisi bagaimana untuk membumikan bahasa-bahasa saintifik itu gitu. Contoh tadi mungkin seperti kayak MGO, kemudian gelombang Rossby segala macamnya. Itu mungkin terkadang karena kita di dapurnya kita terbiasa ngomongin itu, tapi ternyata orang-orang itu nggak butuh itu gitu loh. Orang-orang tuh cuma butuh berapa nih hujannya, bisa nggak berapa jam nih, di jam berapa tepatnya exactly gitu. Jadi kita sendiri juga dalam proses dilatih untuk tidak mengeluarkan kata itu ke masyarakat. Kemudian untuk mendeliver produk-produknya kita tuh ada banyak sekali. Kalau dari kantor saya sendiri, kantor wilayah, kita itu selalu menginformasikan ke publik 3 jam sekali update cuaca di wilayah Sumatera Utara gitu loh. Iya, di di Instagram info BMKG Sumut itu 3 jam sekali kalau ada cuaca ekstrim kalau ada cuaca signifikan misalnya kayak hujan yang intensitas tinggi, kita akan informasikan di WhatsApp-nya kita, kemudian ke WhatsApp group bisa untuk stakeholder dan instansi-instansi yang udah kerjasama, kemudian secara publik kita di Instagram itu sendiri. Seperti itu sih. Dan ya setiap hari juga kita melakukan produk-produknya, kita melakukan siaran juga di info BMKG Sumut juga. Apakah itu juga menyeluruh nih? Karena kan kalau di daerah terpencil mungkin masih kekurangan untuk teknologi informasi atau seperti apa nih kira-kira turun ke masyarakatnya dari BMKG Kalau sendiri? untuk turun ke masyarakatnya dari masing-masing otoritas seperti BMKG Maritim, BMKG Klimatologi, BMKG Geofisikanya,
kita itu masing-masing punya kegiatan seperti sekolah lapang nelayan untuk para nelayan atau wilayah pesisir, kemudian sekolah lapang iklim untuk biasanya untuk petani. Jadi bagaimana biasanya di sekolah lapang iklim itu mereka bagaimana kemudian curah hujannya, masa tanamnya, sehingga mereka tahu kapan untuk tanam, kapan waktu terbaiknya untuk panen dan segala macam gitu. Kemudian kita punya sekolah lapang geofisika juga yang dilakukan ke kabupaten-kabupaten kecamatan yang kerjasama biasa juga dengan BPBD di kota setempat dan pemerintah lokal di setempat juga. Kemudian ada kalau untuk anak-anak sekolah, kadang-kadang dari kantor kita ke BMKG Goes to School, kemudian kita sering sekali hampir tiap minggu kadang orang-orang anak-anak sekolah untuk visit ke kantornya kita juga. Kita lakukan seperti itu sih kegiatannya. Menarik sekali. Tapi kita ada satu pertanyaan, to be honest ini Kak Mori. Segala upaya baik sosialisasi dan juga edukasi hingga informasi yang begitu akurat disampaikan oleh pihak-pihak terkait dalam hal ini BMKG pada masyarakatnya ini. Apakah masyarakatnya ini benar-benar mengimplementasikan? Itu menjadi permasalahannya. Sudah disosialisasikan begitu luar biasa, capek cuap-cuap orang bapak dan ibu ini dikala masyarakat menghadapi bencana, mereka mengimplementasikan tidak ilmu atau produk-produk yang kalian sampaikan begitu? To be honest. It's a bit tricky juga ya, dan itu juga pertanyaan saya juga gitu loh, apakah dan gimana mencari tahu informasi yang kita udah lakukan segala cara ini mengengage mereka atau enggak gitu. Tapi kayaknya semakin kesini, misalnya dari beberapa tahun saya kerja menjadi warga BMKG, kayaknya ya semakin saya rasa ya personally itu kayak saya rasa cukup semakin signifikan karena misalnya di Instagram sendiri kadang mereka juga mau bertanya, ngasih feedback juga gitu. Contohnya seperti kemarin saya pernah dapat DM, Min gimana cuaca, karena kita mau nonton konser Salon Seven nih gitu. Nah kita cukup deg-degan juga, kita waktu itu mau kasih warning hujan kita mau kasihnya, tapi nggak tahu ada yang bilang ada pawang hujannya. Tapi hujannya setelah konser gitu loh. Kita udah kasih warning bahwa jangan lupa bawa safety ya. Kita jangan lupa bawa payung sama baju hujan. Tapi memang kita takut juga ketika kita kasih warning itu ternyata tidak hujan, kita juga punya ketakutan itu. Tapi memang hujannya terjadi at the moment setelah mau mereka keluar dari gerbang Salon Seven. Baik, lantas bagaimana kalau di BPBD sendiri? Ini mengingat Pak sudah menyasar masyarakat, kelompok komunitas, pelajar, bahkan orang-orang yang profesional akan hal ini. Mereka terimplementasi tidak dalam penggunaannya ketika menghadapi bencana, Pak Naibaho? To be honest. Kalau kami perhatikan, masyarakat ini kalau nggak kena batunya nggak tobat gitu. Kena batunya kalau nggak tersandung terlebih dahulu ya Pak ya? Itu istilah bahasa Medan ya. Iya benar. Kalau kena batunya nggak tobat gitu. Nah jadi kami kadang-kadang kasihan gitu. Di beberapa daerah haruskah berkorban rumah, harta, jiwa, maka dia mau melakukan apa yang kita sampaikan gitu. Nah, contoh kayak misalnya terakhirnya kan kalau di Humbas kemarin kan, di kecamatan Bakti Raja itu. Dan setelah ada kejadian sekarang mereka sudah rajin mereka nanam pohon. Nah, dulu kan kita sampaikan jangan gali-gali batu, jangan nanam pohon sembarangan. Sekarang udah mulai tanam mereka. Asal dikumpulkan di kecamatan itu untuk sosialisasi masalah bencana longsor, mereka cepat hadir. Jadi saya kadang berpikir itulah memang Indonesia ya, tanah airku ini kan begitu kan, apalagi kota Medan ini kan. Nah jadi pengalaman itulah membuat mereka guru yang terbaik. Padahal pengalaman itu kan pertama pengalaman yang tidak enak, tapi bukan kita mendoakan tidak. Tapi pada umumnya kalau sudah satu kecamatan kena itu berimbas ke kecamatan lain. Nah itu dia karena dia udah ada mereka pikir jangan seperti sana, kita harus bagus-bagus kira-kira gitu. Tapi kan nggak mungkin seluruh kabupaten kita doang begitu kan. Nah jadi harapan kami selalu walaupun upaya seperti itu sebagai namanya kita aparatur sipil negara, kita siap sedia apapun yang kita lakukan, kita usahakan sambil berdoa. Mudah-mudahan ada yang tinggal lah ilmu yang kita sampaikan mereka. Ada yang tinggal sedikit pemikiran ya Pak, meski cuap-cuapnya cukup lama, sedikit aja sudah berharga begitu Pak. Kadang-kadang jauh kita sampai ke Nias loh. Menyampaikan dari Medan ke Nias Pak. Udah jauh sampai sana lagi cuaca ekstrim ya kan. Tapi tetap kita tempuh gitu loh. Karena tugas tanggung jawab gitu kan. Belum lagi kita ke Madinah nggak naik pesawat, naik mobil kita ke sana. Ya 14 jam. 14 jam. Di dalam mobil. Tapi demi harapan kita, mudah-mudahan kita sampaikan kepada masyarakat tadi ada yang tinggal gitu loh. Minimal rasa takut lah. Benar. Nah, kalau ada muncul rasa takut terhadap bencana, pasti selamat.
layaknya BPBD dan BMKG ini sebagai fasilitator, tapi eksekutor akhirnya kembali lagi ke personalnya masyarakat sendiri, begitu ya Pak, untuk bagaimana caranya mengetahui mitigasi bencana dan action apa yang mereka ketahui terlebih dahulu ketika ada bencana. Betul Azril, tapi saya penasaran nih, apakah di BPBD sendiri ada strategi jangka panjang nih Pak, mengingat bahwa yang namanya masyarakat ini menganggap bahwa mitigasi ini hanya berbasis respons saja, bukan sebagai pencegahan Pak. Tentu harusnya kan kita punya jangka panjang juga nih Pak, untuk program bagaimana supaya masyarakat ini bukan lagi bergantung kepada hanya mitigasi saja, tapi juga sudah punya aksi duluan ini Pak untuk bisa menghalau ini semua. Seperti apa nih Pak Naibahu? Ya, itu namanya budaya sadar bencana. Iya. Nah, budaya sadar bencana ini kita harus bangun dari hati paling dalam. Sebenarnya kalau kita lihat daripada setiap budaya masyarakat itu ada selalu mengingatkan supaya hati-hati terhadap bencana. Nah, cuma kita selama ini kan tidak seperti seperti di Aceh, ada lagu-lagunya tsunami itu ada. Jadi kalau diterjemahkan, apabila datang tsunami tadi, maka larilah kamu ke gunung. Itulah bahasa Indonesianya. Nah, kita juga begitu, setiap daerah ada. Tetapi kita pada saat ini kan tidak lagi membudayakan itu kan. Nah, kami dari BPBD, kami budaya lokal ini kami kaji, kami apalagi ayukan masyarakat lagi, sehingga masyarakat mulai mencintai. Contoh misalnya ini dari segi budaya bangunan. Dulu nenek moyang kita membangun rumah itu pasti rumah panggung di pinggir pantai. Nah, sekarang tidak, gitu. Masyarakat itu tidak mau bangun rumah panggung lagi karena rumah panggung itu dianggap kuno. Nah, padahal dengan rumah panggung tadi itu menyelamatkan diri, harta benda dan keluarganya apa terjadi bencana. Bencana banjir itu tidak pernah pagi. Selalu malam. Sampai subuh. Makanya kalau terjadi bencana banjir, ya kita bilang kemungkinan meninggal itu lebih tinggi. Daripada bencana karena kena petir angin puting beliau. Karena petir angin puting beliau itu pasti siang. Nah, dia bisa lari dia. Tapi kalau bencana banyak. Nah, ini budaya-budaya ini kita anggarkan kepada masyarakat. Setuju Pak. Karena melalui budaya inilah maka masyarakat semakin sadar. Kalau kita kasih ilmu-ilmu seperti istilah-istilah tadi, mitigasi segala macam nggak paham deh itu. Tapi kalau kita kaji sama dia, kita sampaikan bangunan yang sudah dibangun nenek moyang itu jangan dihancurkan, bangun seperti semula. Kita tahu sekarang teknologi kan banyak sekarang teknologi yang buat seperti itu lebih canggih lagi. Jangan meragap rumah panggung. Justru rumah panggung itu sekarang bisa dibawanya bikin parkir mobil. Bisa dibawa ruang tamu kan begitu kan? Kalau malam ruang tidur di atas. Kita sampaikan sama masyarakat seperti itu gitu loh. Nah, itulah upaya-upaya kami untuk jauh ke depan untuk budaya sadar bencana, itulah sekarang tema kami. Membudayakan kepada masyarakat untuk sadar bahaya bencana. Demikian. Oke, menarik sekali akan hal ini. Tapi kita juga ingin melakukan eksplorasi terhadap tema kita ini adalah waspada cuaca ekstrim. Hanya BMKG yang bisa untuk mengatakan apakah saat ini sudah ekstrim begitu ya Pak? Kalau BPBD tidak ya Pak, dia bisa. Kita coba langsung alamatkan kepada Kak Mori ini. Apakah sudah cuaca ekstrim ini terminologinya ini masuk pada bulan ini atau seperti apa? Kalau dari kita sendiri, dari pengamatan curah hujan, kondisinya itu masih untuk curah hujan sendiri itu masih di normal. Masih normal Pak. Untuk di bulan November ini, walaupun ada isu La Nina yang belakangan ini merebak, La Nina sendiri itu pun tidak terdampak di Sumatera Utara. Karena memang biasanya terdampak di wilayah Jawa dan bagian timur Indonesia gitu loh. Jadi kalau untuk belakangan ini sampai per hari ini semuanya masih seperti normal dan seperti sirkulasi atmosfer biasa. Oke, pertanyaan kembali lagi, sejauh ini BMKG untuk membuka ruang diskusi ataupun kolaborasi untuk bagaimana memerlukan sinergi agar nantinya lintas sektoral ini mendapatkan informasi terlebih dahulu kan dari BMKG yang akan menyebarluaskan informasi ini. Apa yang dilakukan program-program ke depannya untuk melakukan kerjasama yang baik? Sejauh yang saya tahu sih sepertinya sinergi antara BMKG dengan lintas instansi lainnya seperti BPB juga saya pikir sudah cukup terjalin dengan baik. Salah satunya kita punya grup-grup WhatsApp yang banyak sekali, bahkan ada yang per kabupaten juga ya Pak ya. Gitu. Jadi mereka misalnya dari dari kita selalu seperti yang saya bilang tadi 3 jam sekali kita selalu kasih info di dalam grup. Kemudian nanti kemudian nanti dari BPBD tuh juga kasih sharing, oh iya ada dampaknya ini,
kejadian seperti sesuai warning atau segala macam seperti itu. Bahkan juga bukan hanya instansi pemerintahan aja, ada juga seperti komunitas-komunitas yang sadar bencana dan perubahan iklim juga yang ada di grup itu. Kemudian ada wartawan-wartawan juga yang turut memberitakan, nge-share kejadian apa aja yang udah terjadi di grup itu. Seperti For itu their sih. updated information ya, begitu. Luar biasa. Pertanyaan saya terkait dengan fenomena cuaca ini, kan mungkin ditandai cuaca ekstrem ini fenomena unik yang memang ditandai dengan hujan lebat ataupun angin kencang yang memang melanda di sejumlah daerah. Apakah ada perbedaan supaya masyarakat juga tahu nih perbedaan, mungkin kalau di wilayah Sumatera Utara kita tuh akan berbeda dengan wilayah yang lainnya yang ada di Indonesia. Apakah ada seperti apa nih Kak Wori? Ya, untuk siklus hujan di Sumatera Utara itu namanya siklus ekuatorial, yang mana itu terjadi puncak hujannya itu 2 kali dalam 1 tahun gitu loh. Iya, di sekitar bulan Oktober atau November, yang tahun ini memang jatuh di bulan November ya kalau dari datanya. Kemudian di bulan Mei akan ada lagi curah hujan yang lebih tinggi. Yang mana siklus ini berbeda dari siklus monsunal yang di wilayah Jawa. Gitu. Jadi mereka cuma satu puncak hujan aja gitu loh yang biasanya terjadi di bulan Desember dan Januari seperti itu sih. Wow, jadi saya mau waspadai untuk masyarakat sekitar untuk di bulan-bulan ini, di bulan November, Desember, kemudian di bulan Mei untuk siap-siap sendiri untuk sadar dan aware bahwa kenali cuaca kita gitu loh. Jadi percuma aja kalau kita mengedukasi segala macam tempat, tapi kalau memang dari masyarakatnya sendiri juga tidak bersiap-siap seperti itu. Oke, Iya. tidak sampai bencana. Lantas bagaimana untuk masyarakat kita yang tinggal di pesisiran ataupun pantai barat? Apakah ada treatment khusus yang diberlakukan dari BMKG dan juga BPBD untuk menyampaikan informasi atau membentuk mitigasi bencana kepada mereka? Kita akan hadirkan diskusinya sesaat lagi. Ya, pemirsa, di Sumatera Utara terdapat 33 kota dan kabupaten yang ada tentu memiliki perbedaan terhadap cuaca dan juga kaitan-kaitan akan suhunya. Dan bagaimana untuk Pak Naibaho dari BPBD ini memberikan treatmentnya Pak bagi masyarakat yang khusus yang berada di pesisiran ataupun di pantai barat seperti halnya di Nias begitu Pak. Ada treatment khusus tidak dalam melakukan penanggulangannya? Baik, kalau khusus wilayah pantai umumnya itu kan sama Nias ya. Nias itu nggak semua pantai, tapi ada pegunungan juga. Nah, wilayah pantai yang kita ambil itu mereka kita ingatkan pada umumnya faktor yang paling membahayakan itu ketika datang musim banjir rob dengan musim hujan. Ketemulah air itu di dalam sungai dan ini mendorong air ke masyarakat. Ini nggak ada jalan keluarnya. Harusnya keluar dari sungai, dari gunung keluar ke laut. Nah ini dari laut naik ke atas. Nah ini pertemuan ini. Ini yang paling susah pada saat ini. Dan ditambah lagi saya beritahu tadi bahwa masyarakat juga membuat rumah juga nggak pakai rumah panggung, rumah sama seperti kita. Jadi banyak pada umumnya kalau sudah seperti itu, seperti Tanjung Pura juga karena pesisirnya juga lebih pesisir sebagian itu banjir itu memang bisa kita bilang banjir tahunan ya, banjir janjian ya, sudah tiap tahun berjanji dia datang hujan itu. Nah upaya-upaya kami lakukan itu tadi kepada pemerintah kabupaten kita arahkan melalui BPBD-nya untuk diadakan relokasi. Ya, kalau relokasi, seandainya memungkinkan itu relokasi ke daerah yang lebih bagus. Dan kalau tidak, misalnya kita arahkan supaya dikeruk sungai tadi dikeruk pertemuannya. Karena ketika nanti misalnya terjadi banjir rob dan ketemu sama banjir karena hujan, itu paling tidak mengurangi daripada debit air untuk keluar. Dan terakhirnya kita arahkan untuk menanam pohon di sepanjang pantai itu, ya kalau memang masih bisa ditaruh tanggul, tapi kalau nggak bisa ya ditaruh pakai pohonnya pinggir sungai, pohon bakau. Untuk tujuannya untuk mengurangi daripada tekanan air dari laut. Yang masalah sekarang kan air dari laut itu kan membawa dari laut air dan sampai di darat kan menguras pasir itu lagi. Nah itu jadi membuat lokasi semakin rendah daripada laut. Nah ini yang kita tahu, makanya pohon bakau itu kita arahkan supaya mereka bisa menanam dengan baik. Selain itu, ya tetap edukasi kita buat, ya. Faktor mitigasi kita buat, struktural kita buat, non struktural kita buat juga. Dan kita edukasi kepada masyarakat melalui kelompok nelayan, ya, kelompok masyarakat desa, tani, petani, nelayan ada petani di sana kalau. Oh iya. Nelayan kalau bukan nelayan banyak.
Kalau wilayah pertanian, walau wilayah pantai jarang pertanian karena dia akan mati kena air laut. Ya kan? Nah, jadi oleh karena itu kepada kita ya selalu kita sampaikan kepada masyarakat melalui pertemuan. Untuk wilayah pantai memang khusus penanggulangannya karena bercampur juga dengan limpahan, tidak limpahan air dari gunung tapi limpahan juga sampah. Yes. Gitulah. Jadi ini yang membuat Double extra dia, makanya beberapa kali ke BNPB membuat kajian tentang bagaimana untuk pantai ini. Memang unik gitu loh, kalau pantai ini unik. Ya mohon maaf, bukan maksudnya kita mengapakan, tapi memang kalau orang pantai ini kultur budaya juga berbeda, gitu, ya kan? Niat juga berbeda, ya kan? Kalau ibaratnya biar rumah udah utuh, yang penting boleh lomak. Oh my God. Nah, jadi walaupun seperti itu apa mereka, tapi saya rasa kalau kita gali rasa takut mereka terbencana tetap ada rasa takut bencana. Karena ketika banjir itu datang, mereka mengungsi gitu, bukan bertahan di situ, mereka mengungsi. Nah, jadi oleh karena itu kepada kita saya sampaikan khusus wilayah pantai pada saat ini, ini kita hati-hati, ya, karena banjir rob tidak datang, banjir dari gunung pun datang. Nah, siap-siapkan dirinya, ini paling bahaya. Dua kemungkinan menghantam kalau wilayah pegunungan cuma satu macam, hujan datang, sungai meluap, tapi kalau ini meluap sungai, meluap laut. Nah, ini saya rasa dengan kami. Ekstra hati-hati kembali pada masyarakatnya ini dibandingkan wilayah-wilayah lain. Iya, betul. Sekali. Tapi untuk bagaimana sih Pak kolaborasi antara stakeholder yang memang ada di Provinsi Sumatera Utara, baik itu mungkin ya dari pemerintah provinsi dan juga yang ada di kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Menjadi akhir closing statement dari Bapak Naibo juga Pak sekali. Oh gitu, ya. Baik. Kalau kolaborasi kami sudah cukup ya, sudah cukup dan itu memang kita tingkatkan ke depan. Setiap pertemuan, setiap ada kegiatan kan bertemu dan situ udah diskusi kepada tidak hanya sebatas tataran pimpinan, tapi tataran bawah juga kami diskusi sama-sama, bersama-sama untuk bagaimana menangani bencana. Nah, konsisten saya kepada kita masyarakat tetap seperti biasa saya bilang. Tolong kurangi nanam sawit, perbanyak tanaman keras, ya. Karena sawit bukan tumbuh di gunung, tapi itu adalah di daerah rawa. Rawa ada di pantai. Tujuannya adalah mengurangi debit air, maka tanam sawit. Kalau Anda tanam sawit di daerah pegunungan, mohon maaf, kalau terjadi longsor, ya terimalah akibatnya. Dan ini sebolak-balik, tidak hanya saya, BNPB sudah menyampaikan bahwa sawit itu tidak bagian tanaman untuk menahan erosi ataupun bagian dari mitigasi bencana. Tanamlah pohon keras, pohon durian, manggis, mangga, bila perlu pohon jengkol dan pohon pete. Itu semua nilai ekonomi lebih tinggi daripada nanam pohon sawit. Saya rasa itu demikian. Baik, terima kasih. Dan kita beralih untuk mendapatkan closing statement dari Kak Mori selaku BMKG juga terkait ini ramalan cuaca yang hadir dari BMKG ini, accuracy ataupun forecast accuracy ini berapa persen untuk bisa menyadarkan masyarakat dalam aktivitasnya ini harus melihat kembali lagi informasi dari BMKG. Ada berapa persen accuracy dari ramalan cuaca kita ya? Perkiraan cuaca. So far kita udah melakukan verifikasi dan itu angkanya di 80%. Jadi kita himbau kepada masyarakat khususnya di Sumatera Utara bisa pantengin terus sosial media kita karena kita udah update secara 3 jam untuk kondisi di seluruh kabupaten di Sumatera Utara. Jangan disia-siain, kemudian kenali cuaca kita. Jangan sampai gara-gara kita nggak mengenal cuaca kita itu kegiatan kita tuh terhenti dan kita sendiri tuh merasakan dampaknya karena memang teknologinya sudah sangat baik. Jadi kita mohon untuk masyarakat di Sumatera Utara untuk dapat lebih aktif juga untuk melihat cuaca yang udah kita informasikan. Menarik sekali. Baik, terima kasih atas closing statement dan juga tadi sharing-sharing ya. Sudah 1 jam tidak terasa kita sudah berbincang-bincang mengenai topik menarik yakni waspada cuaca ekstrim bersama Pak Naibaho dan juga Kak Mori. Terima kasih banyak atas waktu dan kehadirannya serta kami ucapkan terima kasih kepada Anda pemirsa yang sudah setia menonton TVRI Sumatera Utara khususnya program Markombur. Akhir kata saya Zizi dan rekan saya Muhammad Azrul Nastion. Semoga ruang diskusi kali ini memberikan manfaat yang luas untuk kita akan sadar terhadap cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera Utara. Akhir kata kami pamit pemirsa, saya Muhammad Azrul Nastion. Selamat sore dan sampai jumpa. Terimalah Utopia Hujan.